Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha kuasa atas segala-galanya, berkahi majelis ini ya Rabb. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang menghidupkan kami, Engkaulah yang mengurus diri-diri kami setiap saat. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat hidup kami lurus di jalan-Mu, ilmu yang menjadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Seyogianya harus berdoa karena Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa atas segalanya, dan Allah janji akan mengabulkan. Mudah bukan? Masalah kita adalah kita tidak merasa Allah maha dekat, tidak merasa Allah maha mendengar, dan tidak merasa Allah maha kuasa. Ini pertemuan tidak ada gunanya kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita simak surat Al-Hadid ayat 22-23, karena kajian kita kali ini adalah bagaimana kita ridho kepada takdir, apa faedahnya. Kita simak ya, boleh dibuka juga Al-Hadid ayat 22-23. Sering kita bahas, tapi kita coba lebih dalam lagi. Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Apapun, gempa, tsunami, kebakaran hutan, sambaran petir, terjadinya bumi yang tenggelam, panas matahari, badai, tornado, perang, termasuk perang di Palestina, dan juga pada dirimu.
ketipu, sakit, ketabrak, termasuk jerawat, ketombe, sariawan, bisul, bangkrut, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, apa saja. Kena fitnah, ditangkap, PHK, digigit anjing, semua kejadian pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Ingat ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan sudah dicatatkan. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Allah penguasa segala-galanya. Inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu jangan terlalu sedih dengan sesuatu yang luput darimu, dengan sesuatu yang tidak cocok dengan harapan. Tenang. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan Allah padamu. Jadi bintang kelas, sembuh dari penyakit, naik pangkat, jadi pejabat, apa aja yang kita suka merasa ini hasil jerih payah, itu sebetulnya sudah takdir, sudah tertulis. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kalau jadi orang beriman tuh tenang, tenang, tidak riweuh. Kenapa? Karena yakin ada Allah. Yang tertulis di lauh mahfudz lengkap, tapi ada juga takdir yang oleh Allah diberi kesempatan berubah dari satu takdir ke takdir lain, tapi tertulis semua dengan mematuhi apa yang Allah perintahkan. Kalau doa ini takdir, kalau enggak doa ini takdir, sudah tertulis. Tapi kalau milih doa, ketentuan ini yang bakal terjadi gitu. Maka kita fokus saja sekarang. Apa sih efeknya? Ya tenang, kalau ada apa-apa ya sudah. Kalau memang harus terjadi, maka kalau itu hal yang kita tidak cocok dengan keinginan, terima ya. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sakhatu, barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah pun marah kepadanya. Gimana supaya ridho? Begini, kita ini siapa? Kita ini hamba Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Kita tidak menciptakan diri sendiri. Kita ini milik Allah. Selama ini kita diurus oleh Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang maha baik, yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada berbuat jelek, zolim, sepenuhnya baik, maha baik. Dan selama ini saja kita diurus oleh Allah dengan baik, walaupun kitanya tidak yakin ke Allah, tidak ingat ke Allah, bahkan mengkhianati Allah. Coba itu. Terus kenapa Allah menakdirkan sesuatu yang tidak cocok? Karena Allah sayang kepada kita, kita berlumur dosa, kita lupa ke Allah, diingatkan dengan kejadian. Karena kalau tidak diingatkan, lupa. Jadi kasih sayang Allah.
kita bergelimang dosa, istighfar sedikit, sholat tidak khusyuk, sedekahnya pelit, tahajud jarang, saumnya tidak benar, amal-amal penggugur dosa tidak efektif. Sedangkan dosa kita sangat banyak dan bertambah banyak setiap waktu. Allah sayang, mau menggugurkan dosa, diberilah kepahitan-kepahitan agar gugur dosanya bagai gugurnya daun-daun, agar kita dapat pahala yang tidak terkejar oleh sholat kita yang jelek itu. Jadi semua hal yang tidak cocok itu adalah untuk kebaikan kita, penggugur dosa, pelipat ganda pahala, pengangkat derajat. Memang tidak cocok dengan keinginan, nafsu. Tapi kalau kita tahu ini yang menguji kita itu adalah pencipta kita, pemilik diri kita, yang pasti baik, terima. Karena tidak cocok menurut kita, boleh jadi adalah yang terbaik menurut Allah. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati kita. Allah tahu nih kita ridho atau tidak ridho, kita menerima atau kita marah. Allah tahu, karena apa yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Kalau kita ridho, Allah turunkan tenang di hati kita. Jadi tidak berat menghadapi berbagai kepahitan-kepahitan. Kalau kita ridho, ya kita bisa lihatlah bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya hancur. Sudah, memang sudah waktunya hancur. Orang tua meninggal, suami terbunuh, anak. Makin kuat iman, makin yakin ini memang sudah waktunya begini, dan ini pahala bagi kami. Bapak jadi syahid, anak jadi syahid, insya Allah bisa masuk surga tanpa hisab, bisa menjadi syafaat bagi kami yang masih hidup. Orang yang yakin kepada Allah dengan janji jaminannya tidak berat. Tapi orang yang tidak yakin ke Allah, tidak yakin kepada akhirat, tidak rindu ampunan, tidak merindukan pahala, berat hidupnya. Berat, pasti berat. Halo? Jadi kita tertekan atau tidak itu tergantung. Kalau orang yang hanya mikir keinginan duniawi, nafsu, syahwat, udah capek saja hidup ini. Tapi bagi orang yang sadar, saya hamba Allah, Tuhan saya adalah pemilik alam semesta yang maha baik, yang tidak pernah zalim, yang selama ini pun berbuat baik kepada saya, yang tahu apa yang terbaik buat saya, dan apapun yang Allah takdirkan untuk saya pasti sudah terbaik menurut ilmu Allah yang maha tahu segalanya. Saya ini makhluk bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, saya tidak tahu. Allah maha baik, saya zalim. Mau ditakdirkan apa aja pasti baik, pasti baik. Kita sengsara karena nafsu, karena duniawi saja, karena sotoy, sok tahu. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka
padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Terima. Kalau kita terima takdir yang apa aja yang lagi menimpa nih ya, ya Allah, saya terima takdirmu ini pasti yang terbaik darimu. Saya terima ya Allah sakit ini. Saya terima saya di PHK. Saya terima ya Allah episode bangkrut ini. Saya terima ya Allah nggak jadi sama si dia karena dia jadinya sama sahabat karib saya. Nah, nada itu nggak ridho ya. Ya Allah, saya terima kaki saya pulang duluan. Saya terima sakit ini. Ini tubuh milikmu. Engkau yang paling sayang kepada diri ini. Pasti sakit ini ada hikmah baik darimu. Sesudah istighfar, terima. Kemudian ampun ya Allah. Ya Rob, saya hambamu, engkau tahu bergelimang dosa. Setiap waktu dosa saya bertambah. Ujub, ria, takabur, engkau saksikan. Semoga takdir ini seperti yang engkau janjikan jadi kafarah dosa-dosa. 2, 3, alhamdulillah ya Allah, begitu banyak nikmat lain yang engkau berikan. Engkau memberikan hidayah, saya jadi Islam. Engkau beri taufik, saya bisa beramal. Padahal lagi sakit nih, lagi ketipu, tapi sibuk mengingat nikmat-nikmat yang lain. Engkau beri tempat berteduh, engkau beri keluarga yang sehat, engkau beri makanan. Katanya engkau takdirkan tangan ini sakit, tapi sekujur tubuh sehat. Gimana tuh seperti itu kan? Ingat ketika Nabi Yunus dimasukkan ke dalam lautan 3 gelap, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam lautan. Laut lebih gelap kalau malam dibanding siang, ya. Iyalah, ada kira-kira saya juga belum pernah masuk ke laut malam-malam. Dimakan ikan, gelap lagi. Coba di dalam perut ikan apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tauhid. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Ini di perut ikan, ini nyata nih ya. Ini bukan cerita kosong. Banyak ikan besar-besar. La ilaha illa anta. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tidak ada lagi sandaran tempat beribadah selain Allah. Yang kedua apa? Subhanaka, maha suci engkau. Ini adalah adab. Padahal beliau sedang di perut ikan nih. Maha suci engkau. Setiap aturanmu, setiap takdirmu, setiap perbuatanmu, setiap ketentuanmu pasti maha sempurna baiknya. Tidak ada tersentuh keburukan, kejelekan, kezoliman. Bayangkan di dalam perut ikan berbaik sangka kepada Allah bahwa perbuatan Allah ini pasti sempurna kebaikannya. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya sayalah ya Allah manusia zolim, makhluk yang zolim. Coba pernah nggak waktu kena dipepet hutang doa ini? Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau. Kita
rumah misalkan disita, kendaraan disita. Syariatnya memang manusia yang nyita, tapi hakikatnya Allah lagi membersihkan harta kita. Terima. Lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak dibawa. Halo? Lagi mikir apa ini? Saudara, suatu saat ditakdirkan terkenal. Sudah gitu tidak dikenal, gak apa-apa, suka-suka Allah. Memang terkenal karena keinginan kita. Berapa banyak yang mati-matian ingin viral, tapi yang nonton cuman anak dia aja, itu juga dipaksa. Berapa banyak yang tidak ingin viral tapi jadi viral, betul? Ada yang mati-matian ingin terkenal, tetap ya tidak terkenal. Ada yang tidak terkenal, ujuk-ujuk jadi terkenal. Sesudah itu tidak terkenal, suka-suka Allah yang menakdirkan segala hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita yakin kepada takdir Allah, hidup ini jauh lebih tenang. Adanya tidak membuat kita sombong, karena memang begitu, sudah rencana Allah terjadi. Dapat ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, semuanya sesuka Allah. Yang ini bekal kaya, tapi belum tentu kaya sekarang akan kaya selamanya. Pada waktunya Allah mau sempitkan, sempit saja. Pada waktu Allah mau nurunkan, ya pasti turun. Sekarang dikasih jabatan, pada waktunya Allah ambil, pasti turun. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dikasih jabatan oleh Allah itu. Banyak yang pengen, tapi yang dijadi, yang sudah ditulis Allah bakal jadi. Nanti pada waktunya turun, walaupun dia tidak pengen turun. Gak bisa apa-apa. Yang menguasai takdir itu Allah. Maka rileks saja ya. Mana yang tadi calon gubernur itu ada ada calon wali kota yang mana? Ini? Oh nggak ada ya. Tenang weh ya. Calon gubernur tenang. Kalau beriman mah tenang weh. Ikhtiar sempurnakan. Yang pertama, niatnya lurus, mau apa? Harus diniatkan untuk ngabdi ke Allah. Kemudian ikhtiarnya sempurnakan. Yang benar, gak usah pakai tipu-tipuan, gak usah pakai janji palsu, gak usah pakai menjatuhkan orang lain, lempeng aja. Doa maksimalkan. Sepertiga malam terakhir benar-benar minta kepada Allah. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada selain doa. Dari satu takdir ke takdir lain yang sudah diketahui oleh Allah dan dipindahkannya juga oleh Allah. Doa, karena disuruhnya begitu, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan lemah. Walaupun kita yakin Allah yang menguasai, kita semangat. Kita doa. Tidak boleh lemah. Kenapa? Ini ibadah. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan bicara, seandainya enggak begini akan begitu, seandainya begitu jadi begitu. Enggak boleh. Bagi orang beriman, kalau sudah pol, ikhtiar, doa, terjadi sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah.
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Tenang weh. Oh, gara-gara kamu ngejajanin saya jadi nggak jadi gubernur. Nggak bisa ya. Gara-gara kamu nemenin saya ngelamar dia, jadi aja dia naksir sama kamu. Enggak, juga akan ketukar ya. Jodoh bisa ketukar tidak? Jawab. Enggak. Tidak ada yang ketukar-tukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke saudara. Apa yang untuk saudara nggak akan ketemu saya. Tenang aja. Ini lagi doa di multajam. Dari itu, dari itu. Ini tempat mustajab. Dia nggak mau ada yang sebelahnya karena takut nanti jadi kena yang sebelah. Nggak mungkin. Nggak ada yang ketukar. Awas ya. Iya, calon saya teh gelis. Kadarinya jarau. Bisa ke mana? Nggak mungkin. Ngerti tidak? Ini jualan nih banyak. Bakal ketukar tidak rezekinya? Jawab. Enggak. Masa Allah bingung sih? Enggak ada. Kita dagang itu ibadah. Tapi gara-gara sebelah saya dia dagang yang sama, penghasilan saya jadi berkurang. Emang waktunya dikurangin, makanya ada di sebelahnya. Jadi bukan karena dia, tapi memang Allah mau ngasih segini. Syariatnya ada kompetitor. Gara-gara jalan di depan warung digali, omzet saya berkurang. Biasanya 5 juta, sekarang jadi 3 juta. Saya rugi 2 juta. Sok tahu. Emang sekarang bagian 3 juta, makanya digali. Ngerti nggak sih? Kayak kurang ngerti gini ah. Jangan bikin jengkel di sini. Mengerti tak? Ya relax saja. Kerja aja yang bagus. Maksimalkan sebagai ibadah. Apa yang Allah mau kasih sesuka Allah. Berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, kapan waktunya, di mana. Coba contoh Siti Hajar. Bagaimana beliau ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim. Ridho. Padahal itu tidak ada pohon, bangunan. Yakin Allah ngurus. Dan beliau yakin tapi ikhtiar. Sofa, marwah. Air Zam-Zam keluarnya di mana? Di sofa? Bukan. Di marwah? Bukan. Di kaki Ismail. Nggak jauh-jauh. Dimudahkan. Jadi hasil terserah Allah. Jangan rewel. Tugas kita tuh bukan mengatur Allah, mengatur diri supaya disukai Allah, supaya kegiatan kita jadi amal soleh semua. Udah lebih tenang hadirin? Tenang. Buat apa dong kita ikhtiar? Ya kita kan disuruh ikhtiar, dicontohkan oleh Nabi ikhtiar sebagai apa? Ibadah, amal soleh. Makanya nggak usah pakai licik-licikan. Dagang nggak usah ngurangin timbangan. Lo yang ngasih rezekinya juga Allah. Mau nipu, mau jujur, sama yang ngasih rezekinya adalah Allah. Bedanya kalau kita jujur barokah. Kalau kita tidak jujur, Allah juga yang ngasih tidak barokah. Jadi haram. Tidak usah kasak kusuk, tenang saja lah. Halo? Wajahnya lebih tenang sekarang ya.
Kalau kita yakin semua kejadian hanya terjadi dengan izin Allah, kita jadi tidak tertekan hati ini. Untuk yang belum terjadi bagaimana? Surat At-Taubah ayat 51. Kullai yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Ayo, jangan terlalu risau dengan yang belum terjadi. Yang kita risaukan saat ini kita tidak benar, itu yang bahaya. Gimana besok? Emang besok masih hidup? Kita harus mempersiapkan diri untuk besok, tapi jangan stres. Ingat baik-baik ya, bukan berarti cuek untuk yang akan datang. Enggak, ini ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat berapa? 18. Ya. Kita harus mempersiapkan, tapi jangan stres. Karena belum tentu ada hari esok untukmu. Kalau nanti malam kita dijemput oleh malaikat maut, maka esok udah tidak ada. Tapi mempersiapkan hari esok jadi amal soleh. Nih, saya daftar haji baru kebagian 30 tahun lagi. Bagaimana nih kalau saya meninggal? Dikubur, tenang aja. Niat sudah, nyicil sudah, ikut manasik sudah, dicatat semua oleh Allah. Kalau nanti meninggal gak ada masalah, semuanya sudah ada pahalanya. Jadi nggak usah riweuh sampai terjadi kasakusuk. Bagaimana? Yang sekarang kan jadi kusak, itu ya, kisruh, semrawut dalam katanya ya. Saya emang nggak mau pusing dan nggak ngerti. Rileks nggak usah pakai licik-licikan, nggak usah pakai ribet-ribetan. Melamar kerja lempeng aja, yang baik, istiqoroh dulu, tanya jawab yang jujur ya. Ternyata saya membutuhkan seperti saudara, tapi sudah diterima yang sebelumnya, jadi saudara nggak diterima. Nggak apa-apa, namanya juga bukan di sana tempat kerja. Kita kan minta kerjaan yang halal, barokah, yang menguatkan iman, yang jadi amal soleh, betul? Nggak diterima, nggak ada masalah. Tapi tabungan saya habis. Siapa yang nyiapin tabungan? Allah. Emang tabungan ujuk-ujuk ada dengan sendirinya? Tidak. Beneran loh, tabungan saya sekarang habis. Saya sekarang kepaksa ngejual motor. Lah, yang nyiapin motor siapa? Waktunya jual aja. Jangan, tapi harganya sekarang turun. Ya udah, jangan jual. Tapi saya perlu uang, ya jual. Saudara teh pilih salah satu, Masa ingin dijual lebih mahal? Gak apa-apa. Dulu saya beli 12 juta, sekarang laku cuma 8 juta. Ya untung itu juga ada yang nawar. Allah juga yang ngasih. Sing ringan dunia ini hadirin. Jangan ribet, jangan riweuh. Halo? Mau kuliah, ya ikhtiar, doa yang bagus, belajar yang sungguh-sungguh. Belum tentu yang kita inginkan itu terbaik. Dan tidak harus, sekarang semua orang masuk ke ITB, coba kalau diijabah,
jebol itu ITB, betul tidak? Hah? Betul tidak? Harus ada yang nggak keterima, ya kan? Dan nggak jaminan ke surga di ITB itu. Karena saya juga nggak keterima di sana. Bukan karena itu ya saya ngomong ini. Relax saja. Saya udah habis nih, udah nggak ada tabungan, motor udah dijual, jaket udah dijual, sepatu saya jual satu-satu, nggak ada yang mau dua-duanya sekaligus. Gimana saya besok? Kalau ada umur pasti ada rezekinya. Tenang aja, ingat rumusnya, dulu siapa yang ngasih rezeki? Sekarang siapa yang ngasih rezeki? Besok lusa kalau ada umur siapa yang ngasih rezeki? Sama yang ngasihnya juga. Orang lain yang ngasih rezeki siapa? Diri kita yang ngasih siapa? Sama Allah. Nggak usah ngeribetin rezeki orang. Kenapa dia gajinya gede? Ya ujiannya itu. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Saya tuh rajin tahajud, tapi kok segini sih gaji saya 3,5 juta, sedang teman saya jarang tahajud, bahkan sholat juga jarang, gajinya 35 juta. Atau terserah Allah, saudara mah untung dikasih tahajud, dia enggak. Berarti tahajud dosa diampuni, hati ditenangkan, doa diijabah. Tapi saya minta gaji seperti teman saya. Saudara belum tentu siap punya uang 35 juta sebulan. Bisa error. Serius. Serius. Sabaran mana? Yang tidak punya uang, yang banyak uang. Sabar mana, Yang tidak punya uang sabar. Atau kebal, ya kan? Pengen beli motor sabar. Atau ayah artosna. Nah, lanjut. Sudah habis waktunya. Jadi gimana sekarang? Sekarang mah lebih sederhana hidup mah. Satu, banyak belajar. Ilmu mengenal Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, pasti tidak mengenal tenang. Tenang itu pintunya cuma satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Sekarang tidak kenal Allah, bagaimana bisa ingat? Gak bisa, gak ada cerita tuh. Tenang, banyak uang pasti tenang, gak sama sekali. Kaya pasti tenang, tidak sama sekali. Tenang itu bizikrillah. Terkenal pasti tenang? Jawab. Kecuali sadar yang membuat terkenal itu Allah, dan terkenal itu sebagai ujian, baru akan lebih tenang. Apakah cakep pasti bahagia? Justru yang cakep itu menderita, ingin kelihatan cakep terus, takut tua, takut keriput, takut hilang cakepnya. Model kita yang pas-pasan gak akan hilang cakepnya, ya kan? Nah, dari dulu juga nggak ada ya. Tenang hadirin. Apakah punya jabatan yang lagi heboh-heboh direbutin pasti bahagia? Gak ada cerita. Bahagia tuh iman dan amal soleh. Iman itu artinya yakin ke Allah. Jadi gimana sih orang yang beriman? Tenang tidak takut. Gimana tentang ajal? Ya udah, ajal kan udah ada waktunya, nggak usah ribet.
Tinggal kita siap-siap aja kapanpun mati dan siapkan bekal untuk sesudah mati. Udah gitu. Mau di kapan aja mati ya terserah yang punya. Apakah perang pasti mengakibatkan mati? Enggak juga. Mati itu cuma satu. Walikulli ummatin ajalu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Al-A'raf 34. Udah, makanya para sahabat mah perang teh perang we, enggak takut. Gimana kalau ketangkep? Emang kalau garisnya ketangkep, mungkin di sana disiksa, rontok dosa, dibunuh jadi syuhada. Enggak ada ruginya. Sama kok yang nangkep, yang ditangkep itu mati juga akhirnya. Cuma mana yang bakal menderita? Mungkin ada yang seperti saudara kita di Palestina disiksa fisiknya, tapi kalau hatinya dibuat kuat oleh Allah nggak menderita. Tapi itu yang nyiksanya pasti sengsara hatinya, karena yang ngaduk-ngaduk hati itu adalah Allah, muqallibal qulub. Jadi tidak usah iri sama yang punya dunia, kaya, punya mobil bagus, punya HP bagus, punya rumah megah, gak ada apa-apanya. Itu milik Allah semuanya. Kalau mau kagum, iri sama orang yang yakin ke Allah dan kesibukannya sibuk beramal soleh, itu orang yang bahagia. Semuanya kepalanya gini-gini. Kenapa jadi ungguk-unggukan? Jadi ketularan saya di sini. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, ini pemilik segala-galanya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang memilikinya? Siapa yang mengurusnya? Apakah ada satu saat saja Allah lalai mengurus seisi alam ini? Tidak. Makanya kalau baca ayat kursi ini sekali lagi diulangi ya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dialah Allah yang melihat segala-galanya, mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang mengurus semesta alam ini, termasuk semua yang ada di dalamnya, termasuk kita, diurus oleh Allah semuanya, tidak ada yang luput. Sendiri mengurusnya, tidak perlu bantuan siapapun, dan terus menerus. Itu Al-Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, senantiasa mengawasi kita, tidak tidur. Kacau kalau ada Nabi Musa saja diberikan suruh pegang gelas, ngantuk, pecah gelasnya. Artinya apa? Allah mengingatkan kita la ta'khuduhu sinatu wala naum. Artinya semuanya ada dalam pengawasan Allah, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Di sini, di kamar, di toilet, dalam keramaian, dalam kesendirian, semuanya disaksikan oleh Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, milik Allah, langit dan bumi. Tidak ada yang punya selain milik Allah. Makhluk tidak punya apa-apa, tidak ada orang kaya, tidak ada. Yang aslinya manusia kita.
hanya ini bagian jadi raja, ini bagian mau jadi kaya. Mas Elon, kamu bagian kaya, ini bagian ini. Nah, diuji, kamu jadi presiden 10 tahun aja, udah gitu meninggal. Ya, ada. Semuanya Allah yang nakdirkan. Tidak ada satupun orang dapat sesuatu dari dunia ini kecuali Allah yang nakdirkan. Milik Allah asli, termasuk tubuh ini. Ini bukan milik kita nih. Kalau ini milik kita, jangan tua dong, jangan sakit. Kenapa kita jadi ngariut begini? Ini bukan milik kita ini. Tuh kan. Kenapa jadi nular begini? Kalau ini milik saya nggak usah pakai gatel, diam, nggak usah gatel di sini. Sudah, sok kayak jadi echo begini. Milik Allah. Kalau pengen apa-apa minta sama Allah. Kalau dikasih syukurin, ditahan sabar, diambil ridho, terserah yang punyanya. Kapan-kapan Allah mau ngasih, sesuka Allah. Jangan merasa ini milik saya, ini hasil jerih payah saya. Enggak lah, banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, tapi sedikit yang dapatkan, tapi pahalanya banyak kalau ikhlas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Gak ada nih yang bisa ngasih syafaat, pertolongan, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua manusia bergabung mau nolong kita, kalau Allah tidak izinkan enggak. Lalu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan dan di belakang, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Allah Maha tahu segala-galanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu nih pulang ini apa yang akan terjadi. Kalau kita doa, insya Allah oleh Allah digeser dari yang bekal digigit anjing, kita jadi gigit sate misalkan. Bisa aja begitu. Yang tadinya sulit jadi mudah, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya jangan pernah keluar tanpa doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tenang ya, yang belum, nanti besok lusa semua yang akan datang Allah Maha tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kita baik sangka ke Allah, kita doa, kita ikhtiar supaya Allah suka. Selebihnya Allah nanti ngasih yang terbaik. Beberapa kandidat, ada kandidat gubernur Jabar, ada kandidat wali kota yang datang, nasihatnya begitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tenang aja. Dan gak tenang juga belum pilkadanya. Jangan stres. Orang itu nyoblos, Allah yang menggerakkan. Emang ada orang bergerak tanpa pertolongan Allah. Lalu wala yuhituna bagaimana? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita enggak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Aslinya kita itu bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah kasih tahu. Jadi jangan sok tahulah, jangan sok pintar, gak ada apa-apanya ilmu kita. Itu juga Allah yang ngasih. Ya, harusnya makin banyak ilmu, makin sadar kita tuh makin banyak tidak tahu. Dan Allah lah yang Maha tahu.
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah luas, meliputi langit dan bumi, kekuasaan Allah. Dan Allah tidak berat mengurus semesta alam ini, tidak ada berat-beratnya, tidak lelah, tidak rumit, tidak pusing, tidak ribet. Allah memang maha kuasa atas segalanya. Allah maha tinggi dan maha agung. Nah, itu sederhananya. Jadi kalau baca ayat kursi jadi tenang. Hadirin, belajar. Kalau kita kurang ilmu mengenal Allah, cuma bagian capeknya hidup ini. GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur wae. Raribet, mas ribet, nikah dengan mbak ruwet. Tenanglah ya. Ada Allah, maha dekat, maha kuasa, maha baik setiap saat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ada Allah maha dekat. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagi teman-teman di Batam, insya Allah besok pagi ya berangkat ke Batam. Semoga ada takdir jumpa di sana ya. Milad Darut Tauhid yang ke berapa sih? 34. Kok ganti-ganti waktunya? Ya sudahlah, terserah aja. Kita tidak boleh berdebat ya. Tanggalnya tanggal berapa? Inilah salah satu yang unik di Darut Tauhid itu. Ulang tahunnya teh waktu ingat. Kadang-kadang Desember. Kalau ingatnya September, kemarin ada yang ngasih tahu selamat ulang tahun. Oh, ulang tahun ya, jadi ingat ya. Nah, rencananya dilakukan di Batam sambil nengok pesantren di sana. Di sini ada kegiatan apa? Rendah hati karena lupa jadi nggak ada kegiatan. Tenang aja. Sebetulnya dulu kita pernah mengadakan kegiatan besar ya di Sabuga. Tapi kalau sudah diingat-ingat ya, mungkin sesekali boleh. Sesudah itu kan kita tidak lagi yang gegap gempita, ingin yang lebih syukuran, lebih ke hati lah. Bahwa Darut Tauhid ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfud, sehingga kita-kita yang ditakdirkan mengelola Darut Tauhid ini harus sadar betul bahwa ini bukan karena jerih payah kita, ini karena Allah saja yang berbuat dan kita dijadikan jalan sebagai ujian. Jadi tidak perlu kelihatan hebat, apa yang hebat ya kan? Yang penting mau diterima aja. Siapa yang kerja di sini diterima oleh Allah jadi amal soleh. Terima kasih hadirin. Bagi yang mau kuliah, alhamdulillah STAI Darut Tauhid sudah terakreditasi baik ya. Insya Allah tahun ini akan ada wisuda angkatan pertama di pesantrennya. Alhamdulillah, kalau mau kuliah di sini boleh, mau bayar mau gratis ya, tergantung harga diri ya. Silakan. Tersedia beasiswa karena kemarin waktu haji terkumpul kalau tidak salah 1,9 miliar untuk beasiswa yang kuliah di STAI sampai selesai. Jadi pada jamaah mengumpulkan uang, silahkan. Demikian sahabatku yang baik,
insya Allah sambil membaca Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, sambil bersedekah. Sesudah itu kita tutup doa, ya. Mari kita siapkan sedekah kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, wahai yang maha baik, wahai yang menciptakan diri-diri ini, wahai yang melimpahkan karunia tiada bertepi setiap saat, walaupun Engkau menyaksikan betapa kami sangat jarang ingat padamu. Ya Allah, ampuni kami. Kami sangat jarang menyebut namamu, sangat jarang mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu, padahal pasti baik. Jarang sekali kami mensyukuri nikmatmu. Betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Rabb, bukakan hati kami ya Allah, agar hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan hati ini hati yang selalu yakin Engkau maha dekat, Engkau maha melihat, sehingga tiada yang kami lakukan kecuali yang Engkau sukai. Jadikan hati ini yakin Engkau maha mendengar ya Allah, sehingga tiada berucap kecuali kata-kata yang Engkau ridhoi. Jadikan hati ini yakin ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati ini, sehingga tiada yang kami pikirkan kecuali pikiran yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang yakin dengan segala janji-Mu, jaminanmu, sehingga kami tidak pernah bersandar kepada siapapun selain hanya padamu.
Ya Allah, kami ingin umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya mencintaimu ya Allah. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini sehingga memalingkan dari cinta padamu. Ya Allah, hujamkan di hati ini rasa rindu, rindu ingin berjumpa denganmu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak. Jangan biarkan kami betah di dunia ini. Jadikan hari-hari yang tersisa benar-benar hari-hari yang jadi bekal pulang kepadamu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak soleh yang doa kami membawa kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua ya Allah. Ya Rabb, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, mengenal jalanmu. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah, keluarga dan keturunannya. Ampuni sayangi hamba-hambamu ya Rabb yang menjadi jalan rezeki bagi kami, jalan kebaikan. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami ya Allah. Kami ridho dan memaafkan. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami jolimi ya Allah, sengaja, tidak sengaja. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang maha agung, jadikan saat ini saat ijabah doa. Siapa lagi yang dapat mengabulkan doa selain Engkau? Engkau maha menatap, Engkau maha mendengar, Engkau janji akan mengabulkan doa. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing. Allah maha mendengar, tidak akan ada yang dikecewakan. Amin. Amin ya Allah. Wahai yang maha baik, taqabbal minna ya karim, kabulkan doa kami ya Allah. Beri hidayah bagi yang belum mengenalmu ya Allah. Berikan bimbingan bagi yang tersesat. Berikan semangat bagi yang lalai. Tentramkan hati yang selalu resah gelisah. Ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan rezeki. Bayarkan yang dililit hutang ya Bani. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang berkah ya Allah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya. Pernikahan barokah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, yang senantiasa bersyukur atas karunia. Jadikan hati kami selalu ridho dengan setiap ketentuanmu. Indahkan diri kami dengan kesabaran ya Allah. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, fi Uyghur, fi Rohingya wa fi kulli makan. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Engkau mendengar setiap jeritan hatinya. Engkau tahu setiap perih lapar dan hausnya. Siapa
Apalagi yang bisa menolong selain Engkau. Engkau Tuhan semesta alam yang maha baik. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa menolong. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada dirinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.